Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan saya percaya selalu menyertai kita semua. Nah, sebentar kita mau Bible study, kita mau belajar firman Tuhan tentang bobot atau berat sebuah janji yang bukan lewat kontrak tapi lewat perkataan, ya. Sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bobot perkataan kita akan terhadap suatu janji. Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya mau ajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Kita fokus di hadapan Tuhan karena kita butuh Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hikmat, biar Tuhan berikan kami pengertian, gemburkan isi hati kami Tuhan, telinga kami, supaya kami siap Tuhan mendapatkan hikmat yang berasal daripada-Mu. We thank you Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Ya Radabashi, we need you Lord. Kami butuh Kau Tuhan. Ampuni kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Ya Radabashi, ya Radabashi, Radabaya. Ku
kami, ini hati kami Tuhan. Give it to you, Lord, for your glory. I wanna praise you, my King. I wanna worship you, my Lord. And it's from my heart to give you praise, glory for you, Jesus. For you are worthy, karena kau layak, karena kau pantas Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. We give you honor, Lord. Kami menghormati Engkau Tuhan. We want to honor you, Lord. Ya Rada Basi, Urala ya Rada Basi, Ya Rada Bayarala ya Rada, Urada Badadaka ya Rala ya Rada Basi, Ya Rada Basi, Urada Bayarada ya Rada Basi. Thank you, Jesus. Sungguh kami mau berikan honor dan hormat pada Engkau, Tuhan. Dan seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami mau dikuduskan, mau dipisahkan, mau disucikan, Tuhan. Dan kami mau berikan kepada Engkau, karena Engkau layak ya Tuhan. Karena Engkau telah beli kami, Engkau telah tebus kami. Perbarui hati kami, jiwa kami, hidup kami senantiasa.
supaya jadi ukupan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan biar itu menjadi penyembahan seluruh tubuh kami yang hidup ya Bapa. Kami sebentar mau belajar firman-Mu Tuhan, tentang sebuah nazar, janji atau sumpah, di mana Kau sungguh-sungguh take into account apa yang keluar daripada mulut kami. Karena Kau sendiri kalau berfirman, Kau tidak menarik kembali, karena itulah standar yang Kau mau ajarkan kepada kami ya Bapa. Berkati kami supaya mengerti firman-Mu, supaya hamba-Mu diberkati, lidah bibir diberikan hikmat, berikan aku hikmat daripada-Mu Tuhan. Untuk berkata-kata, untuk menyampaikan sesuatu yang belum aku siapkan, tapi sesuatu yang berasal daripada-Mu untuk kami semua. Kami mau terima hikmat daripada-Mu, kami mau belajar Tuhan. Kami siap fokus pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi salam sukacita, damai sejahtera buat kita semua. Nah, mari kita siapkan Alkitab masing-masing dan kita buka saudara di Bilangan pasal yang ke-30 dengan perikop atau judul Nazar kaum perempuan. Nah, saya percaya perikop ini diberikan di Alkitab bukan untuk main-main, bahwa mungkin kaum perempuan adalah kaum yang tidak terlalu diberikan hak atau privilege pada zaman Israel. Tapi saya percaya di mata Tuhan, baik laki-laki atau perempuan itu dikasihi sama Tuhan. Seperti kayak sekarang, ya, perempuan dan laki-laki bisa dibilang sepadan, sejajar, ya, tapi mempunyai role yang berbeda-beda, ya. Tapi dicintai Tuhan, ya, dan gak ada yang bisa dibilang mana yang lebih penting dan mana yang enggak. Karena itu Tuhan juga memberikan peraturan atau arahan bagaimana supaya kaum perempuan, dan di sini sebenarnya juga diceritakan bagaimana laki-laki bernazar atau berjanji di hadapan Tuhan. Tapi di sini dikhususkan Tuhan mengajarkan bagaimana seorang perempuan bisa berkata-kata di hadapan Tuhan, bisa mengucapkan janji kepada Tuhan dan bisa langsung mempunyai akses kepada Tuhan, di mana di sini merupakan suatu perubahan yang cukup signifikan, di mana Tuhan mengizinkan juga kaum perempuan, ya, untuk berjanji dan berkata-kata langsung kepada Tuhan, ya. Luar biasa, ini merupakan suatu permulaan yang menuju kepada zaman now sekarang, di mana laki-laki dan perempuan dua-duanya juga ciptaan Tuhan dan dua-duanya juga dikasihi. Nah, mari kita baca bersama-sama Nazar kaum perempuan pasal 30 dari ayat 1. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dari ayat 1 kalau kita baca, dalam baca Alkitab kita harus benar-benar jeli dengan kata-kata. Ya, mungkin hari ini saya akan bagikan tentang apa yang menjadi rema waktu saya belajar ini, ya. Tapi saya juga mengencourage saudara untuk belajar sendiri dan nggak perlu lagi nanti ikuti acara-acara di YouTube, tapi saudara bisa ambil Alkitab sendiri, saudara bisa mempunyai private time sendiri dan bisa baca dan mengetahui ada hal-hal tersembunyi dalam Alkitab. Karena itu jangan lewatkan kata per kata. Ayat 1, Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel. Saudara, waktu saya baca kalimat pertama saya langsung merasa janggal. Biasanya waktu Tuhan memberikan Musa suatu perintah, dia bilang, beritahukanlah kepada bangsa ini, beritahukanlah kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel. Tapi kali ini lumayan spesifik. Beritahukanlah kepada kepala-kepala suku. This is a message for leaders. Ya. Jadi ada orang-orang khusus yang memang Tuhan perhatikan. Dan dari situlah Tuhan mau membangun mereka melalui firman-Nya. Maka dia bilang di sini kepada kepala-kepala suku Israel. Buat saudara yang leaders, dimanapun saudara ditempatkan, kalau udah baca begini harusnya kita udah langsung tune in. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Inilah yang diperintahkan Tuhan, ayat 2, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah
kepada Tuhan, sehingga ia mengikatkan dirinya kepada suatu janji. Jadi mengikatkan diri suatu janji itu oath, bahasa Inggrisnya. Bernazar atau bersumpah itu vows. Jadi di sini sudah langsung ada dua terminologi, yaitu berjanji, bersumpah, vow kepada Tuhan. Seperti kayak di pengadilan, saudara, ya, saya bersumpah mengucapkan vow. Tapi di sini juga vow yang diikuti dengan oath, ada yang mengikat. Setiap janji sebenarnya ada ikat kepada diri kita yang mengucapkan. Tapi kadang-kadang manusia suka lupa bahwa kita diikat oleh sesuatu, dan saat ikatan itu kita copot. Ya, saya sudah berjanji ini, tapi saya tidak mau melakukannya. Sebenarnya ada ikatan yang dengan paksa kita copot. Dan ada juga yang ikut copot dari diri kita sendiri, yang namanya kehormatan atau honor. Ya. Sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji. Maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Supaya apa, saudara? Supaya your honor, harga dan nilai diri kita tetap utuh. Tuhan menganggap itu penting. Banyak orang, udah batalin aja. Atau justru kadang-kadang suka pura-pura lupa. Apapun alasannya, saat kita tidak menepati apa yang kita katakan, baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang, kepada siapapun, ada ikatan yang kita robek dengan paksa. Dan ada juga hal yang terrobek dengan paksa, yang namanya honor. Saudara, coba pikir panjang ke depan, saat kita nanti satu hari meninggal atau meninggalkan dunia ini, apa yang mau kita tinggalkan? Menurut saya satu hal yang pasti bisa ditinggalkan seseorang, yang walaupun dia sudah tidak ada di dunia, tidak di bumi, tapi ada satu hal yang masih dikenang orang, yaitu kehormatan orang tersebut, honor orang tersebut. Itu nggak akan bikin dia hilang selamanya, pasti akan terus dikenang orang. Ayat 3, tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, sekarang tentang yang perempuan, yakni pada waktu ia masih gadis. Artinya kalau dia masih gadis, dia perlu pimpinan di hadapan dia, yaitu ayahnya sendiri di rumah tangga. Ya. Ayat 4, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya. Maka segala nazar itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Jadi kalau ayahnya tahu dia bernazar dan dia mengikatkan dirinya terhadap sesuatu yang dia mau ikat, misalkan dia tidak mau melakukan ini dan melakukan itu, dan dia berjanji di hadapan Tuhan, dan ayahnya mendengar dan ayahnya tidak berkata apa-apa, maka nazarnya dan ikatannya itu dipegang sama Tuhan, didengar sama Tuhan. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, kenapa ayahnya melarang? Kadang-kadang karena kita suka berjanji dan kita tidak mempunyai kapasitas sebenarnya untuk menepati janji itu. Tapi mulut kita kadang-kadang suka keceplosan aja, saudara. Ya, tetapi ayahnya melarang dia pada waktu mendengarnya itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Perkataan atau perkara janji kepada Tuhan, ini buat Tuhan bobotnya berat. Sampai dia harus mengeluarkan kata mengampuni. Artinya gak sembarangan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita suka berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya janji gak melakukan ini lagi. Saya janji gak bakal begini-begitu lagi. Ya, betapa gampang kita ngomong begitu. Tapi kadang-kadang kita gak pikir, apakah kita bisa menepatinya. Kalau Tuhan gak bisa menghindari dia punya nature. Kalau Tuhan berkata, dia pasti melakukannya. Dan dia, amin, itu pasti terjadi, sudah terjadi. Bahkan saat itu. Ya, itu Tuhan. Ya, tapi kalau kita kadang-kadang suka mengingkari apa yang kita katakan. Dan itu berat di hadapan Tuhan. Kita harus tahu the weight atau bobot daripada kata-kata, sumpah, janji yang keluar dari mulut kita. Jangan pikir cuman kita yang tahu dan orang yang ada di situ yang tahu.
Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan juga tahu. Ya. Ayat 6. Tetapi jika perempuan itu bersuami, tadi dia belum bersuami, yaitu kepalanya artinya yang bisa melarang dia atau membatalkan janjinya itu papanya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka pemimpinnya adalah suaminya, ya. Nah, sebenarnya di sini sudah kelihatan lagi di mana bahwa Tuhan sedang meng-set up foundation of a family, ya. Di mana Tuhan menggantikan kepalanya bukan papanya lagi, bukan orang tuanya lagi, tapi kepalanya adalah suaminya. Nah, kadang-kadang para orang tua kurang bisa mengerti ini. Apalagi yang namanya mertua. Ya, kadang-kadang suka pikir memang itu anak yang dikasihi. Tapi kita harus selalu ingat bahwa pemimpin daripada keluarga yang baru, yaitu keluarga anak kita, bukanlah kita lagi sebagai orang tua, tapi adalah suaminya. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar hal itu, tapi nggak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat diri akan tetap berlaku. Jadi sama, ya. Ayat 8. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Juga sama. Ayat 9. Mengenai nazar seorang janda. Nah, sekarang seorang janda yang tidak mempunyai pemimpin, notabene-nya, atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah. Jadi yang kali ini ayat 10 adalah berjanji kepada orang, bukan kepada Tuhan. Ayat 11, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku. Dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu juga akan tetap berlaku. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarkannya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Nah, perhatikan, tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, jadi kalau si suaminya berubah pikiran, tadinya dia diam-diam aja, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya, perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Nah, saudara, kalau saudara kita perhatikan, selalu ada janji sumpah yang diikuti dengan ikatan yang ngebinding yang dinamakan dengan oath. Ada vow and ada oath. Biasa janji atau sumpah adalah sesuatu yang kita mau lakukan, dan oath adalah ikatan yang dimana kita menetapkan untuk kita tidak melakukannya. Selalu ada dua side, tapi dua side ini juga adalah bagian daripada satu integrity yang keluar daripada mulut kita yang dipandang mempunyai bobot yang berat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, waktu kita baca, ngapain sih Tuhan ngapain Holy Spirit itu kasih ilham buat nulis tentang beginian, ngapain gitu ya, kalau kita pikir gitu. Nah, saya pikir-pikir dan
Kemarin malam Tuhan bilang pada saya bahwa kenapa Tuhan menetapkan suatu peraturan tentang janji bersumpah yang keluar dari mulut? Karena pada waktu zaman dahulu itu nggak seperti zaman sekarang yang kalau berjanji atau misalkan kita beli sesuatu, kita diikat sama yang namanya kontrak. Ya, kalau saudara mau beli mobil, saudara cicil, saudara ada kontrak di mana saudara tanda tangan yang mengikat kita. Ya. Nah, saat kita lepaskan ikatan itu, kita menjadi vulnerable. Mungkin kita bisa dituntut atau ditindak. Nah, Tuhan memberikan peraturan tentang ini, mengajarkan bangsa Israel. Karena manusia mempunyai tendensi di mana kita kalau nggak dibina dengan baik, nggak dibimbing dengan baik, kita tendensinya pasti mau mengingkari atau mau seenak-enak aja tentang apapun yang kita sudah berjanji di depan kita. Karena itu Tuhan bikin peraturan ini. Supaya Tuhan pengen mengajarkan kita tentang integritas. Supaya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kata-kata yang sudah dikeluarkan, ya, 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 tidak, ya, tidak. Belajar untuk melakukannya. Karena Tuhan kalau mengeluarkan sesuatu, dia pasti melakukannya. Kalau Tuhan berkata-kata, pasti melakukannya. Itulah nature kita sebenarnya. Kita melenceng kepada nature yang gak baik. Karena ada dosa. Kita sedang dirusakkan sama sesuatu. Dan Tuhan pengen ngebalikin itu semua. Supaya kita jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya. Ini adalah peringatan terhadap para pemimpin juga. Makanya Tuhan bilang, kasih tahu ini kepada kepala-kepala suku. Nah, nanti kepala-kepala suku akan bilang kepada bawahannya dan terus sampai ke bawah. Tapi kepada dia yang pertama kali diberitahu, ya, itu adalah pesan khusus untuk para leaders. Di mana kita harus menjaga perkataan kita dengan baik. Bukan cuman kita nggak ngomongin mungkin kali ini tentang kata-kata yang membangun, kata-kata yang kasar atau apa, saudara. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang melukai. Saya percaya semua pasti sudah beroleh hikmat bahwa kita harus menjaga kata-kata kita. Tapi juga menjaga kata-kata kita dalam soal berjanji kepada seseorang atau kepada Tuhan. Jangan gampang berjanji kepada seseorang atau kepada orang kalau kita nggak pernah tahu kita bisa menepatinya atau tidak. Ya. Bagi seorang pemimpin, yang terpenting itu namanya accountability. Akuntabilitas. Mungkin kita sebagai seorang leader adalah leader yang sangat cakap dalam pekerjaannya. Kita hebat melakukan ini dan melakukan itu dan apa segala macam. Tapi saya mau share kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri, bahwa salah satu value yang sangat berharga yang dimiliki seorang leader namanya akuntabilitas. Pertanggungjawaban, yaitu apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Apa yang kita katakan itu yang benar-benar keluar daripada isi hati kita. Akuntabilitas itu pasti bisa dilihat orang-orang. Makanya Allah gak pernah berhutang. Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Karena apa yang dia katakan pasti terjadi. Dan terjadinya bukan nanti dia kalau bilang tahun depan akan sudah terjadi waktu dia ngomong seperti itu. Akuntabilitaslah yang ditunjukkan sama Tuhan dan Yesus. Sejak Yesus lahir di dunia, dari waktu dia masih kecil dia bilang, bahkan dia bertumbuh dan dia bilang, dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Anak manusia akan diserahkan, dia berkali-kali bilang. Ya. Dan dia integritas. Dia rela diserahkan. Ya, akuntabilitas itulah yang membuat orang-orang mengikuti seorang pemimpin. Ya, jadi jangan gampang berjanji di hadapan Tuhan kalau kita rasanya nggak bisa menepatinya. Ya, juga jangan sembarang berjanji di hadapan orang. Tapi kita diajarkan di sini untuk serius benar-benar apa yang kita katakan, kita usahakan untuk melakukannya. Amin. Nah, saudara, di sini menarik sekali Tuhan mengajarkan bagaimana suami istri
Rumah tangga itu harus belajar integritas daripada mulut tentang janji dan sumpah. Kenapa Tuhan ngajarinnya ke keluarga? Kenapa Tuhan gak ngajarin ke militer? Karena Tuhan tahu bahwa satuan paling kecil di dalam masyarakat adalah keluarga. Saat keluarga utuh dalam artian punya trust, saat kita tidak mengingkari sesuatu, ada yang terbangun namanya trust. Kepercayaan antara satu dan lain itu yang membentuk unity daripada satuan paling kecil yang namanya keluarga, yang kemudian menjadi masyarakat, yang kemudian menjadi sebuah bangsa. Tuhan sedang mendidik dan menaruh sebuah benih yang sangat solid kepada bangsa Israel lewat keluarga. Bahwa kalau A ya A dan B ya B, ya luar biasa banget Tuhan di sini. Tuhan sedang mengajarkan masalah kepercayaan. A core value that builds a community. Ya. Nah, Pengkhotbah 5 berkata demikian. Ini adalah tambahan buat pengetahuan kita, saudara. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Saat kita menepati apa yang kita janji, menepati apa yang kita katakan, kita sedang menunjukkan bahwa kita orang yang takut sama Tuhan. Apapun itu yang keluar dari mulut kita, kalau kita melakukannya, artinya kita takut sama Tuhan. Sebegitu beratnya Tuhan kasih sebuah nilai di dalam lidah bibir kita. Nggak bisa dianggap sepele untuk pakai lidah bibir kita sembarangan, saudara. Saya tambahkan lagi dari Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saat kita melakukan apa yang kita katakan, kita sedang membentuk diri kita menjadi orang yang trustworthy. Kita sedang menambahkan honor dan hormat terhadap diri kita. Tapi waktu kita mengingkarinya, kita sedang mengeluarkan hormat atau honor dalam diri kita. Dan kita sedang sebenarnya melakukan regresi terhadap diri kita. Kita sedang downgrade diri kita. Menjadi orang yang gak trustworthy, menjadi orang yang gak bisa dipercaya. Dan bukan itu yang Tuhan mau kepada umat-umatnya. Tuhan pengen umat-umatnya menjadi agen-agen Dia. Yang kalau berkata, melakukannya. Karena dari lidah bibir kita akan dipakai sama Tuhan. Untuk menguatkan orang, untuk menyelamatkan jiwa. Dan untuk mengucapkan kata-kata doa-doa yang bisa mendatangkan mujizat yang daripada sorga. Begitulah the power of our tongue. Yang Tuhan sedang membentuk ini, saudara. Jangan kita sembarang berjanji sumpah sesuatu yang sebenarnya Tuhan gak minta. Saya teringat cerita tentang Yefta. Di Hakim-Hakim, dia salah satu hakim. Yefta demi menang perang, nggak diminta sama Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan berikan kemenangan perang ini. Lalu saya akan persembahkan putri saya sendiri kepada engkau. Tuhan nggak minta. Tapi dia lakukan. Tapi dia katakan kehadap Tuhan. Dan dia tahu benar apa yang dia sudah katakan dia harus lakukan. Menang perang, yes. Tapi tangan berdarah-darah, harus bunuh anaknya sendiri. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita sendiri akan merasa menyesal waktu kita melakukannya. Ya, saudara, suatu pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Kita belajar bersama-sama hari ini bahwa ada bobot berat di dalam mulut kita. Kita diikat oleh namanya honor. Dan waktu kita melakukan apa yang kita lakukan, kita sebenarnya sedang takut akan Tuhan. Dan Tuhan itu gak suka terhadap orang-orang yang kata A tapi lakukannya B. Ya, jadi mari kita belajar integritas buat kita semua, juga buat saya. Tuhan Allah Bapa, terima kasih. Kami telah belajar banyak tentang ini, Bapa. Kuduskanlah lidah bibir kami. Seperti Daud berkata, maka kami berkata juga, pasanglah pintu pagar
di lidah bibir kami, di mulut kami. Supaya mulut kami itu memuliakan Engkau. Supaya apa yang kami katakan, kami ingat untuk juga melakukannya. Karena Engkau juga ikut mendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah belajar banyak, kami dibangun. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati keseharian kami, berikan kami pertolongan tepat pada waktunya, lindungi kami daripada mara bahaya dan kecelakaan, berkati kami dan ajari kami, dan tuntun kami ke dalam kedewasaan rohani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memuji Engkau, kami belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.